Pernah nggak sih kalian mikir kalau perilaku dan sikap kita sehari-hari itu dipengaruhi dengan film atau tayangan yang kita tonton? Banyak faktor secara langsung memengaruhi keadaan psikologis seseorang dan perilakunya. Film atau tontonan yang biasa kita saksikan memang secara tidak nyata memasuki kehidupan kita. Namun, penelitian mengenai neuroscience dan psikologi menjelaskan bahwa film atau tontonan tersebut dapat memberikan dampak selayaknya pengalaman di kehidupan nyata. Pada satu penelitian Developmental Cognitive Neuroscience menjelaskan bahwa bagian otak depan manusia memiliki peran besar akan hal itu. Bagian otak depan memiliki peran untuk mengevaluasi informasi yang diterima manusia. Bagian otak itu mencakup the cerebral cortex, yang merupakan bagian terbesar dari otak yang terlibat dalam kecerdasan, memori, dan kepribadian tingkat tinggi. Bagaimana film atau tontonan dapat mempengaruhi perilaku manusia dapat dijelaskan dengan salah satu teori psikologi, seperti classical conditioning. Film mengilustrasikan bagaimana emosi, pikiran, dan perilaku bekerja sama dengan proses biologi untuk membangkitkan persepsi dan keyakinan individu yang kemudian menghasilkan suatu perilaku. Classical conditioning dapat digunakan untuk mempromosikan pembelajaran agresif yang membantu penonton mengasosiasikan perilaku atau perasaan tertentu. Classical conditioning melibatkan individu dalam mempelajari perilaku baru setelah mengembangkan asosiasi tertentu dengan adanya rangsangan atau stimulus. Film dapat mempengaruhi persepsi fenomena tertentu, meskipun niat pembuatnya berbeda dengan konsekuensinya. Saat kita menonton film, kita mengalami emosi dan pelepasan hormon yang sama, seolah-olah kita benar-benar mengalami peristiwa yang serupa, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian, bila terdapat peristiwa serupa muncul dalam kehidupan nyata, kita akan memberikan reaksi emosi yang serupa dengan tingkat yang lebih tinggi dan intens. Otak manusia tersistem untuk dapat melakukan observational learning, yaitu belajar dengan cara melihat, mendengar, dan observasi. Kita secara tidak sadar juga dapat belajar melalui observasi dari apa yang ditonton, yang akhirnya dari tontonan tersebut kita jadi meniru perilakunya. Hal itu disebabkan pada manusia terdapat sel saraf yang bernama neuron mirror yang akan aktif saat ia melihat sesuatu. Dalam proses belajar, terdapat beberapa tahapan proses yang dimulai dengan memperhatikan objek terlebih dahulu. Lalu kita jadi mengingat hal tersebut dan tanpa sadar jadi menirunya. Bahkan, saat ada suatu peristiwa yang serupa terjadi dengan apa yang ditonton, kita jadi semakin terdorong untuk melakukan perilaku yang serupa tersebut. Faktor-faktor tersebut yang akhirnya dapat mempengaruhi perkembangan verbal, fisik, kognitif, emosional, dan perilaku kita sebagai manusia. Film ataupun tontonan yang kita simak dapat membuat otak dalam keadaan terhipnotis, dan juga bagaimana manusia berperilaku. Dengan begitu, informasi yang kita terima dari mendengar dan melihat tontonan tersebut secara tidak sadar masuk ke pikiran alam bawah sadar. Karena tontonan dapat mempengaruhi kognisi individu, banyak film juga dapat membantu membuat keputusan yang tepat dan berpikir secara mandiri. Jadi, pilihan genre film ataupun tontonan dapat memiliki dampak baik ataupun buruk. Dampak buruk seperti menurunnya aktivitas cara berpikir seseorang. Namun, tetap ada hal positifnya lainnya. Misalnya, individu yang menonton film romantis dan memiliki happy ending dapat meningkatkan attachment individu tersebut kepada orang lain. Selain individu dewasa, film memiliki peran yang cukup signifikan untuk anak-anak dan remaja. Tayangan dalam bentuk film paling berpengaruh terhadap imitasi pola tingkah laku anak dan bisa mengendap dalam ingatan anak lebih lama. Alasannya ialah karena informasi yang diperoleh
melibatkan dua indera sensorik, yaitu pendengaran dan penglihatan pada saat yang bersamaan. Demikian bagi anak-anak yang pada umumnya selalu meniru apa yang mereka lihat. Tidak menutup kemungkinan bahwa sikap dan perilaku anak tersebut akan mengikuti tayangan film yang ia tonton. Apabila yang anak lihat merupakan film yang edukatif, akan bisa memberikan dampak yang positif bagi sang anak. Begitu juga sebaliknya, jika yang dilihat ialah film yang tidak memiliki arti atau bahkan mengandung unsur-unsur negatif yang dikemas secara menarik, hal itu akan memberikan dampak yang negatif pula terhadap sikap dan perilaku sang anak. Terdapat berbagai dampak positif film bagi anak-anak dan remaja. Perkembangan sosial anak yang berhubungan dengan tontonannya, hal itu dapat menumbuhkan keinginan anak untuk memperoleh pengetahuan, mengajari anak tata cara berbicara dan penambahan kosakata, dapat berpengaruh pada bentuk permainan, serta menyediakan berbagai pengetahuan yang tidak disediakan lingkungan sekitar anak. Film drama mengajarkan remaja tentang interaksi sosial dengan lawan jenis dan orang dewasa, memiliki dampak positif pada self-concept mereka, dan meningkatkan toleransi. Film berorientasi humanistik meningkatkan keterampilan anak-anak dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, meningkatkan keinginan mereka untuk membantu dan memahami orang lain. Pada studi penelitian Behavioral Science tahun 2020, anak muda mengubah penilaian mereka tentang karakteristik, kognitif, dan emosional orang tua setelah menonton film tentang orang tua. Oke, segitu aja pembahasan video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan tetap positif.